Free From Hell 2019 adalah sequel kelanjutan cerita dari film pertama dan keduanya yang memang menceritakan nasib dari Baby, Otis, dan Kapten Spaulding yang bernasib tragis dan tertangkap setelah baku tembak dengan pasukan polisi sebelumnya. Di film ini secara ajaib mereka berhasil selamat dan mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan beberapa laporan berita tentang serangkaian pembunuhan dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Firefly. Melalui laporan, terungkap bahwa Baby, Otis, dan Kapten Spaulding secara ajaib berhasil selamat dari baku tembak dengan polisi dari kejadian yang lalu di film keduanya. Kemudian mereka akan diadili atas tindak kejahatan mereka. Persidangan tersebut diliput secara luas di seluruh negeri, sehingga menjadi penyebab beberapa kelompok organisasi anak muda menuai protes dan bersikeras menyatakan bahwa ketiga psikopat ini tidak bersalah. Banyak fanatik juga yang mengambil suara untuk membebaskan ketiganya. Mereka mengklaim bahwa kejahatan ketiga psikopat ini dilakukan sebagai sarana untuk melawan sistem. Meskipun demikian, ketiganya tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ditahan seumur hidup atau hukuman mati. Selain keputusan akhir, pada akhirnya Kapten Spaulding dieksekusi melalui suntikan mematikan. Sementara itu, Otis sambil menunggu keputusan akhirnya. You don't even know. Is Otis the most... Pada tanggal 2 Oktober 1988, seperti biasa Otis tengah dipekerjakan bersama tahanan lainnya, termasuk Rondo, seorang pembunuh bayaran yang berhasil ditangkap setelah di film keduanya. Dan sekarang, dia dimasukkan satu sel yang sama dengan Otis. Namun dia tidak mengenali Otis, dan ternyata kegiatan itu adalah satu-satunya bukti rekaman tentang pelarian Otis dari tahanan yang dibantu saudara tirinya yang bernama Foxy, yang secara tiba-tiba muncul untuk membuat kelompok psikopat baru dengan Otis. Dia adalah karakter baru yang memang diceritakan benar-benar saudara tirinya dari masa lalu. Dalam bukti rekaman itu, Otis dan Foxy membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk Rondo. Dan kebetulan sekali, Otis memanfaatkan ini sekaligus untuk pembalasan dendamnya di masa lalu kepada Rondo. Sementara itu, setelah Baby menghabiskan waktunya selama 10 tahun di tahanan, pada akhirnya dia memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan bersyarat. Namun sayangnya, keputusan itu ditarik kembali dan Baby gagal mendapatkannya lantaran kondisi mentalnya semakin memburuk semenjak penahanannya. Do you understand that these statistics... Black Cadillac. Hey bitch! Karena kesal, ketika Baby dibawa kembali ke tahanan, dia sempat memukul hidung seorang wanita penjaga hingga mimisan. Kabar terbaru tentang pelarian Otis dan Foxy sudah menyebar luas, dan polisi meminta bantuan kepada seluruh warga kota untuk menemukan pelarian mereka. Sampai di mana di tempat yang berbeda, 2 orang warga lokal berhasil menemukan mereka. Mereka begitu senang, niat dalam hati bisa menangkap mereka dan menerima imbalan, namun sebaliknya, tanpa belas kasihan Otis dan Foxy malah berhasil membunuh 2 orang pengganggu tersebut. Are you fucking crying? Seperti biasa hobi yang sering dilakukannya, Otis membuat topeng dari kulit wajah wanitanya. Sementara di tahanan, karena ulah Baby yang melukai penjaga wanita bernama Greta membuat dia marah, dan akhirnya dia diam-diam mencoba membalas Baby dengan memerintahkan 2 jagoan tahanan untuk menghabisinya. Dalam prosesnya, Greta menunggu dan santai-santai sambil sebat, namun dia begitu kaget ketika melihat kenyataannya yang ternyata Baby malah berhasil membunuh 2 jagoan kecil itu yang tidak ada apa-apanya dibandingkan psikopat Baby dengan riwayat hidup yang begitu kejamnya di masa lalu. Akibat dari kejadian itu, kepala sipir tahanan bernama Harper memberikan sebuah pertanyaan tentang siapa yang telah melakukan ini kepada Baby dan membebaskannya dari tempat isolasi. Namun dengan sikap bualan psikopatnya, Baby memutuskan untuk menutup mulut karena memang sebenarnya Baby dan Greta memiliki sedikit masalah dari sebelumnya. Memang, ternyata Greta adalah penjaga lesboy yang tertarik kepada Baby. Mengetahui hal itu, Baby bersikap santuy dan terus mempermainkannya.
Sementara di sisi lain, setelah cukup merasakan bebas begitu lama, akhirnya Otis dan Foxy mulai menyusun rencana untuk membebaskan Baby dari tahanan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai ini. Mereka menyandra keluarga dari orang-orang sipir tahanan. Harper dan temannya yang baru saja pulang mendapati Otis dan Foxy berada di rumahnya. Kemudian Otis dan Foxy mendesak Harper untuk membantu Baby menyelinap keluar dari tahanan. Jika tidak, Otis dan Foxy akan membunuh keluarganya yang mereka sandra. Tidak main-main, Otis menembak teman Harper yang mencoba melawan. Selanjutnya, tiba-tiba datang seorang badut nyasar ke rumah Harper pun ikut menjadi korban ketika dia tidak bisa membuat Otis dan Foxy tertawa. Namun dia berhasil membuat Otis tertawa, tapi tetap saja memang Otis titisan psikopat iblis. Dia tetap membunuh badut tak bersalah tersebut. Made me laugh. Di keesokan hari, Harper mengikuti perintah mereka. Setibanya di tahanan, dengan segera ia membantu Baby agar bisa menyelinap keluar dari tahanan. Baby bisa keluar dengan menyamar sebagai penjaga tahanan, namun di sana Baby sempat membunuh Greta sebagai salam perpisahan untuknya. Begitu Baby dibebaskan, Otis dan Foxy memutuskan untuk membunuh semua sandera, termasuk Harper yang sudah rela mengkhianati pekerjaannya. Otis di sini benar-benar mengingat ketika seseorang berani berurusan dengannya, karena memang Harper sebelumnya telah mengejek Otis dengan sebuah kata ketika Otis masih di tahanan. Harper pernah berkata, "Disinilah pabrik kematianku," dan Otis adalah produknya. Sekarang, 3 psikopat yang diberi julukan dari neraka akhirnya bersatu kembali, atau bisa disebut Three from Hell. Selanjutnya mereka segera pergi dari tempat tersebut sebelum polisi mencium keberadaannya. Mereka pergi menggunakan mobil badut dan memutuskan untuk beristirahat di motel sejenak. Di sana Baby mulai melakukan aksi psikopatnya karena memang sudah lama sekali dia tidak melakukan hobinya itu semenjak di tahanan. Baby menjebak salah satu pria dari sekumpulan orang yang sedang mengadakan pesta Halloween. Dia merayu dan akhirnya membunuhnya. Setelah ketiganya berkumpul kembali di kamar motel, mereka masih bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi, akhirnya atas kesepakatan bertiga, mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Meksiko. Memang keputusan yang dibuat lebih mendesak karena kestabilan Baby yang semakin meningkat. Akhirnya malam itu juga, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Sementara di luar, polisi masih gencar dan memperluas pencarian ketiga psikopat ini. Otis, Baby, dan Foxy berhasil melintasi perbatasan dan melarikan diri ke kota kecil di Meksiko, yang dimana orang-orang di sana sedang merayakan sebuah pesta. Ketiganya memutuskan untuk bersembunyi di hotel yang berada di kota itu untuk beberapa hari, karena memang itu adalah hotel satu-satunya di kota tersebut. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh Carlos, pemilik hotel, dan asistennya bernama Sebastian. Sempat sesaat mereka merasa khawatir akan dikenali, tetapi ya masa bodohlah ketiganya mengabaikan kekhawatiran ini. Namun mereka tidak menyadari bahwa pemilik hotel itu sebenarnya telah mengenali mereka dan segera memberitahu tentang lokasi mereka kepada seseorang yang bernama Aquarius. Dia adalah ketua mafia terbesar di Meksiko, yang memang ternyata dia adalah putra Rondo. Aquarius bersumpah akan membalaskan dendam kematian ayahnya kepada ketiga psikopat ini. Disinilah ajang balas dendam akan segera dimulai. Setelah keduanya sepakat bernegosiasi, Carlos akan menyibukkan mereka sebelum Aquarius tiba di hotel Carlos bersama antek-anteknya. Malam itu, Baby sempat berpikir bahwa apa yang dilakukannya selama ini itu tidak ada artinya. Namun Otis menyemangatinya karena memang semua hal yang dilakukan keluarga Firefly itu sudah menjadi jalannya. Dan kini keluarga Firefly yang tersisa hanya mereka bertiga, Baby, Otis, dan Foxy, yang akan melanjutkan kisah perjalanannya sampai akhir. Kemudian ketiganya dibuat Carlos sibuk dengan perayaan pesta semalam dan memberikan cewek lokal kepada Otis dan Foxy, sedangkan Baby ikut sebuah pertaruhan melempar pisau dengan 2 pria warga lokal. Kedua pria ini meremehkan Baby karena mereka tidak tahu Baby yang sebenarnya adalah psikopat berbahaya yang handal melempar pisau. Keesokan paginya, Baby diberikan sarapan oleh Sebastian dan akhirnya mereka berdua mengobrol satu sama lain.
Sementara di luar, dengan pedenya Carlos menyiapkan 3 peti mati sesuai permintaan Aquarius untuk ketiga psikopat ini. Namun tak lama, Aquarius tiba bersama kelompoknya, dan Sebastian berhasil menyadari bahwa mereka datang bertujuan untuk membunuh Baby dan saudaranya. Dia segera memperingatkan Baby tentang bahaya yang akan mengancamnya, kemudian dia berlari ke tempat Otis untuk memperingatinya. Namun di waktu sama, anak buah Aquarius masuk ke rumah Lachnat dan langsung menembaki mereka. Otis dan Sebastian terpojok, sebisa mungkin mereka menahan para penyerang, sampai di mana Foxy tiba dan menyelamatkan mereka berdua. Di sini Otis berpisah dari mereka untuk mencari si pengadu, dan akhirnya dia berhasil menemukannya, dan tanpa ampun dia membunuhnya. Selama waktu ini, Baby berhasil membunuh beberapa anak buah Aquarius dengan menggunakan busur dan anak panah yang dia ambil dari rumah Harper. Namun akhirnya, Foxy dan Baby berhasil dikalahkan oleh Aquarius dan Sebastian terluka akibat terkena tembakan peluru. Di sini, Aquarius memberitahu Sebastian bahwa dia tidak layak menerima peluru dan membiarkannya mati dalam prosesnya. Aquarius dan anak buahnya yang tersisa menahan Baby dan Foxy untuk menggunakannya sebagai umpan agar Otis keluar dari persembunyiannya. Pada akhirnya, Otis pun muncul dan berhadapan dengan salah satu anak buah Aquarius dalam pertarungan pisau. Sementara itu, tanpa kita duga, Sebastian masih hidup dan dia diam-diam menyelinap untuk membebaskan Foxy dan Baby. Seketika hal itu membuat marah Aquarius, sehingga hal itu mengalihkan perhatian orangnya dalam pertarungan pisau dan memungkinkan Otis untuk menang. Otis, Baby, dan Foxy berhasil mengalahkan Aquarius, namun Sebastian harus tewas karena ditembak dan dibunuh dalam pertikaian tersebut, dan akhirnya ketiga psikopat ini berhasil membalikkan keadaan. Untuk lebih menarik, mereka memberikan siksaan terlebih dahulu sebelum Aquarius benar-benar tewas. Mereka mengikat Aquarius di peti mati, lalu membakarnya hidup-hidup. Setelah benar-benar tewas, trio psikopat berjalan pergi menuju kota Meksiko. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjengkelkan. Secara, lagi-lagi sang sutradara membuat film garapannya selalu di pihak psikopat yang mendapatkan happy endingnya. Namun meskipun begitu, film ini cukup menarik karena sequel ketiganya dijeda dari tahun 2005 sampai 2019. Itu cukup lumayan lama dan seolah-olah kejadian di film ini seperti nyata. Contohnya, seperti cerita keluarga Firefly yang mendapatkan hukuman setimpal yang harus mendekam di tahanan dengan waktu yang cukup lama, sehingga membuat mereka mengalami begitu banyak perubahan. Terlihat Kapten Spaulding dan Baby sudah cukup tua, namun meskipun begitu, Baby masih terlihat cantik. Beda dengan Otis, tidak terlihat begitu banyak perubahan. Untuk kelanjutan sequel ini kita belum tahu. Ya, semoga aja sang sutradara akan membuat sequel keempatnya. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!